fokus nih. Oke. Har jeg ikke sagt til dig, du skal smutte herfra? Det er sidste gang, jeg siger det til dig. Jeg skal bare lige sige noget til dig. Cing, iseng nih, bosen main gitar mulu, menjas kagak lu nyanyinya lah. Cerita film lagi dong kayak kemarin. Oh, lu mau gue ceritain film lagi? Iya, ada kali yang bagus cerita filmnya. Ada sih gue mah, filmnya lumayan bagus nih. Ya, walaupun udah banyak yang nyeritain sih, tapi tetap seru buat diceritain lagi. Judulnya itu The Hunt, film rilisan tahun 2012. Tapi itu relate banget nih sama zaman sekarang. Karena banyak pesan yang disampaikan dalam isi filmnya. Terutama buat teman-teman kita, saudara-saudara kita nih, yang kerjaannya khususnya sebagai guru. Baik itu guru TK, SD, SMP, dan lain sebagainya lah ya. Kayaknya menarik nih, Cing. Tapi gue nggak bisa ceritain semuanya. Gue cerita inti filmnya aja ya. Biar cepet, tapi bisa dimengerti. Ya udah, nggak apa-apa. Gimana ceritanya? Jadi, film ini nyeritain seorang guru yang namanya Lukas, yang hidupnya jadi menderita gara-gara difitnah sama muridnya sendiri. Padahal Pak Lukas ini orangnya baik, dia juga disukai banyak teman-temannya. Suatu ketika, dia lagi jalan menuju sekolahnya mau ngajar. Terus dari kejauhan ada anak cewek salah satu muridnya nih yang merhatiin dia. Namanya si Clara. Anak ini agak aneh juga sih, orangnya pendiam dan suka menyendiri. Begitu Pak Lukas sampai, kelihatan nih anak muridnya sangat seneng. Saking baiknya nih si Pak Lukas ini, dia nggak segan-segan buat ngebantuin murid-muridnya. Bahkan sampai nyebokin anak muridnya yang abis boker loh. Nah, terus suatu saat, ceritanya Pak Lukas ini abis pulang ngajar. Terus dia melipir nih ke warung buat beli sesuatu. Pas pulangnya, dia ngeliat si Clara di depan warung itu. Ya udah dia nyamperin muridnya itu. Terus nanyain nih ke si Clara, "Kamu ngapain di sini?" Terus kata si Clara, "Tadi aku lagi nungguin jemputan, tapi nggak ada juga. Terus aku juga lupa jalan pulangnya, Pak." Pak Lukas akhirnya ngajakin pulang bareng. Di perjalanan, kelihatan banget nih si Clara ini bisa dibilang udah dewasa belum pada waktunya. Soalnya sambil di jalan ngobrolnya tuh nasehatin gurunya sendiri. Pak Lukas juga emang perhatian sama si Clara, karena dia tahu betul kalau orang tuanya tuh suka berantem. Sampai juga nih ceritanya di rumah si Clara. Ternyata emang bener-bener akrab nih Pak Lukas sama orang tuanya si Clara. Terus gimana lagi nih kelanjutannya? Ntar dulu, lu paham belum nih alurnya kemana? Ya sedikit sih. Ya udah lanjut nih ya. Kebesokannya, waktu Pak Lukas mau berangkat, kan dia lewat depan rumahnya si Clara nih. Terus dia ngelihat si Clara lagi duduk di depan rumahnya. Pak Lukas udah paham betul nih kenapa si Clara ada di depan. Pasti orang tuanya lagi berantem. Buat mastiin lagi, terus dia telepon orang tuanya si Clara buat ngajak bareng si Clara berangkat sekolah. Udah sampai di sekolah nih ceritanya. Ketika Pak Lukas lagi bermain sama murid-muridnya yang lain, si Clara ini malah nulis surat ceritanya. Terus ditaruh di kantongnya Pak Lukas. Terus tiba-tiba aja nih, si Clara meluk sama nyium Pak Lukas. Ya tentu aja Pak Lukas pun kaget dong. Terus Pak Lukas langsung negur si Clara. Kalau itu nggak bener, itu cuma boleh dilakuin sama orang dewasa. Si Clara kelihatannya nggak seneng dan merasa sakit hati sama omongannya Pak Lukas. Nah terus pas ketika jam sekolah udah selesai nih, si Clara ini belum pulang. Di situ juga ada kepala sekolahnya yang lagi mau nutup sekolah. Dia ngeliat si Clara, terus nanyain kenapa belum pulang. Terus kata si Clara belum ada yang jemput. Di situ juga si Clara cerita sama kepala sekolahnya. Kalau tadi dia dapat perlakuan yang gak enak sama Pak Lukas. Dia ngakunya dilecehin sama Pak Lukas. Kalau tadi dia tuh disuruh megang-megang alat kelaminnya Pak Lukas.
Pokoknya dia bilang yang aneh-aneh lah. Ya tentu aja itu bikin kepala sekolah kaget dan gak percaya. Masa iya sih? Terus kan gak lama orang tuanya si Clara datang nih buat ngejemput. Tapi kepala sekolahnya belum bilang apa-apa tentang si Clara ini. Karena dalam hatinya masih gak percaya. Di satu sisi dia percaya juga karena nganggepnya anak kecil gak pernah bohong. Padahal itu bukan suatu kebenaran yang keluar dari mulut si Clara. Mungkin dia sakit hati karena larangan Pak Lukas tadi. Tapi itu cukup bikin kepala sekolah itu sangat marah dan emosi sama Pak Lukas. Wah, gila sih itu bocah. Masih kecil begitu udah nekat. Makanya itu. Terus abis itu gimana lagi nih kelanjutannya? Besok paginya nih, saat Pak Lukas lagi main sama murid-muridnya, tiba-tiba kepala sekolah manggil dia dan nyuruh masuk ke dalam ruangan kepala sekolah. Terus kepala sekolahnya bilang, kalau ada anak muridnya yang udah dilecehin sama Pak Lukas. Tapi kepala sekolah itu nggak bilang siapa muridnya. Dan nyuruh Pak Lukas buat cuti sementara waktu. Ya, Pak Lukas pun kaget. Karena dia ngerasa nggak ngelakuin apa-apa sama murid-muridnya selain belajar dan bermain. Nggak lama kemudian, kepala sekolah ngedatengin dokter psikolog buat meriksa si Clara. Mastiin bener apa enggak nih apa yang dibilang si Clara tentang Pak Lukas yang udah ngelecehin dia. Terus psikolog itu nanyain tentang apa yang udah terjadi sama si Clara. Nah, di situ si Clara pun membenarkan itu semua. Kalau Pak Lukas udah ngelecehin dia. Terus kepala sekolah itu ngasih tahu ke semua guru-guru di situ. Tentu aja itu bikin semuanya kaget dan nggak percaya. Terus juga kepala sekolah manggil orang tuanya si Clara. Ngasih tahu apa yang udah dilakukan Pak Lukas sama anaknya. Tentu aja, ibu si Clara itu kaget bukan main. Dan akhirnya mereka akan menempuh jalur hukum. Keadaan semakin kacau nih. Saat semua orang tua murid pada tahu apa yang udah dilakuin sama Pak Lukas pun semakin emosi dan ngerasa difitnah. Tapi semua orang tua murid percaya apa yang dibilang sama anak kecil itu. Karena sejatinya anak kecil itu nggak pernah bohong. Terus ceritanya Pak Lukas sudah tahu nih siapa anak yang udah memfitnahnya, yaitu si Clara. Pak Lukas pun langsung nih ngedatengin ke rumah si Clara buat ketemu orang tuanya. Dia mau ngejelasin semuanya. Tapi orang tua si Clara udah nggak percaya lagi sama temennya itu. Mereka sangat marah apa yang udah dilakuin Pak Lukas sama anaknya itu. Terjadilah cekcok dan baku hantam antara Pak Lukas sama bapaknya si Clara. Saat lagi berantem, si Clara ngeliat nih. Terus bilang ke ibunya, kalau yang dia bilang ke kepala sekolahnya itu cuma bohongan. Tapi ibunya nggak ngeruin dan nggak percaya. Dia nganggepnya si Clara ini cuma lagi ketakutan aja sama apa yang dilihat. Pak Lukas dan bapaknya lagi ribut. Padahal mereka kan adalah teman akrab. Wah, kacau-kacau. Gila bener ya fitnah itu. Beuh, bukan lagi, Cing. Terus keadaan semakin kacau. Pak Lukas sampai dijauhin sama teman-temannya. Bahkan saat berita itu sudah tersebar di mana-mana, Pak Lukas mendapatkan perlakuan buruk ketika lagi belanja sekalipun. Udahlah, segitu aja kali ya. Secara garis besar, Pak Lukas sama bapaknya si Clara akhirnya baikan. Setelah 1 tahun kasus itu berlangsung, si Clara juga udah ngungkapin kebenarannya. Dan semua orang percaya dan teman-temannya juga memaafkan Pak Lukas. Film ini memang dibuat untuk menyinggung hukum. Hukum apapun yang dibuat oleh manusia memang gak ada yang sempurna. Sama halnya yang terjadi dalam film ini. Meskipun si Clara sudah bilang apa yang dari awal dia katakan kepada kepala sekolah itu suatu kebohongan, tapi nggak ada orang dewasa yang bakal percaya begitu aja. Karena orang dewasa akan selalu menilai anak kecil adalah manusia yang polos dan nggak bisa berbohong. Dan yang menjadi korbannya adalah Pak Lukas. Seseorang yang bahkan tak melakukan apapun, tapi justru dia mendapatkan segala bentuk hukuman terhadap dirinya. Definisi fitnah lebih kejam dari segalanya benar-benar terjadi dalam film ini. Sekalipun yang memfitnah itu adalah seorang anak kecil yang nggak begitu mengerti apa yang dia omongin, itu udah bikin dampak yang begitu besar sama Pak Lukas. Nah, makanya pesen nih buat teman-teman kita yang kerjaannya jadi guru. Mengajarlah dengan hati-hati, dengan ikhlas. Yang sabar biar ilmunya jadi berkah. Nah, betul itu.
Apalagi ya kan ngajar anak sekolah zaman sekarang mah. Nggak gampang, aneh-aneh tingkahnya. Ada aja gebrakannya ya kan. Baru diomelin guru aja udah dendam sama gurunya. Baru dicubit sedikit nih, udah laporan ke orang tuanya yang enggak. Padahal mah ya, dia sendiri yang bandel. Guru juga ngomel kan ada sebabnya. Ya gitu deh, walaupun kebanyakan kasus di tempat kita itu kebalikannya dari film tadi, tapi ada benernya juga. Siapa tahu emang gurunya yang nggak beres, atau emang ya sebaliknya muridnya sendiri yang nggak bener. Makanya setiap ada kasus kayak gitu, harus benar-benar dicerna, ditelaah, dan dipastiin dulu kebenarannya. Jangan sampai terjadi kayak di film tadi ya kan. Dan buat para orang tua murid, titipkan dan percayakan semua anak-anaknya sama guru-gurunya. Kalau emang ada masalah, pastiin dulu kebenarannya, bicarain baik-baik. Gue yakin semua guru-guru di sini udah mengajar dan mendidik anak-anak dengan baik kok. Intinya saling percaya aja. Nah, gimana Cing? Mantep kan filmnya? Mantap.